Ya, pasti bisa kan? Berkelompok sekarang bisa mikir mau siapa yang mau perwakilan ke depan. Dan dari kelompok mana ya? Silakan. Artis maju duluan. Silakan. Artis terakhir. Nanti bakal ada banyak perwakilan, jadi sekarang ya bakal ada yang perwakilan gitu. Oke? Gua kalah sih menang dikit. Ya, senang. Silakan kelompoknya dulu. Kelompoknya siapa yang maju? Kukuan pulau Konsumsi, silakan. 1 menit. Oke, ya, Silakan. mungkin tidak apa-apa. Rasanya nggak tahu lo ngomong apaan. Silakan. Halo. Silakan. Saya Ainun dari Indramayu. Hai Mbak Ainun. Saya mau buka rencana restoran dan sekarang udah berjalan, yaitu ayam rica-rica sama bebek rica-rica dan satu lagi nasi bancakan. Oh, besok bisa bawain buat saya makan ya. Amin, amin. Kenapa saya bisa memilih untuk usaha ini? Karena ada hobi suami saya dan saya ada hobi untuk masak. Jadi suka bikin menu baru. Sekarang udah lagi jalan, cuma tempatnya aja yang belum. Doain biar Amin. Amin. Ya. Apa pengen tujuan dari membuka usaha itu? Mau jadi bos. Capek kerja sama orang gitu. Iya, Mau jadi bos. Ya, yang mau ngatur-ngatur orang. Oke, aku juga udah mau habis. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Terima kasih. Ini bagian konsumsi. Silakan yang bagian pertanian. Capek. Ini. Capek. Ayo. Yang udah dipakai, ntar nggak bisa dipakai lagi loh. Ya, coba. Oh langsung nih. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi ya hal kalian ngobrolin? Dibeli sekali. Karena saya nonton ya. Iya dong. Mbak Artis ditonton Mbak Artis dong. Ayo silakan sharing 1 menit. Saya rasa di sini itu semuanya sama-sama pengen belajar cara cara wirausaha yang baik dan benar itu gimana. Terus persiapan wirausaha itu apa aja sih? Terus cara intinya di sini sama-sama belajar, sama-sama kasih motivasi. Terus semoga apa yang kalian impikan dan saya impikan juga menuju. Ini kayak buka usaha. Iya, jangan buka usaha sendiri juga dong, sharing juga dong. Iya. Gak apa-apa, sharing lagi mau buka usaha apa. Kan ada yang bisa. Silakan. Jujur belum pasti, cuman punya kepikiran pengen usaha buka peternakan ayam. Ya udah habis. Nanti bakal ada kesempatan lagi kok. Oke, silakan ya kelompok di belakang. Emang kurang ajar. Silakan. Maju. Warna tuh majin rica. Ayo. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenal saya ya? Oke, langsung saja. Saya mau share usaha saya. Hah? Oh, nama saya Andi Imam. Saya Jawa Tengah, Mbak. Oh iya. Dari Enggak tanya. Oke. Saya membuka konveksi. Nanti kita bisa kerjasama. Nanti kalau masalah bahan bisa murah atau apa gitu kan, kita bisa boleh gitu kan. Sama Mbak itu juga. Mbak itu juga pengalaman banget. Jujur saya juga belum pengalaman masuk di branding, tapi saya juga tertarik di bidang fashion misalnya juga. Nanti moga-moga aja selanjutnya kita semua bakal sukses di masa depan. Amin. Untuk selanjutnya saya juga kesulitan masalah lokasi. Lokasi paling utama paling kita buka di rumah sendiri, tapi ya paling ya terutama tapi ada kekurangannya itu
mengganggu aktivitas keluarga istilahnya gitu. Ya benar. Aku tuh nggak tahu. Kalau nggak balik kontrakan aja mas. Kalau lebih baik kan ada lokasi sendiri bisa dipakai, kenapa tidak? Kalau bisa mengurangi biaya produksi gitu. Iya benar. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gara-gara kita udah selesai warm up-nya, kita balik ke kelas kita dong hari ini. Siap? Siap belajar? Siap? Dan dari sharing tadi kalian di depan yang 1 menit itu, soalnya ntar kita bakal banyak presentasi lagi. Jadi guru yang menekankan kalau misalnya ada orang yang depan dan lagi bicara dan misalnya ada waktunya, jadi silakan mendengarkan dia dulu. Habis itu kalau ada pertanyaan, baru silakan ditanya setelah dia bicara. Jadi kita belajar untuk menghargai orang yang depan. Jadi silakan dia presentasi dulu, baru setelah itu kalau ada pertanyaan baru direspon setelahnya. Ngerti? Oke? Jadi kita sekarang mulai belajar. Dan guru bakal kasih tahu lagi kita bakal belajar apa aja di 8 kali pertemuan. Kita kan udah selesai belajar ide bisnis, garis rencana bisnis dan selanjutnya. Jadi hari ini kita bakal belajar analisis SWOT. Habis itu bakal belajar tentang keuangan bisnis. Dan selanjutnya kita bakal ada pelajaran tentang strategi bisnis dan penilaian bisnis. Oke, itu ada pelajaran spesial namanya personal finance, itu untuk belajar tentang keuangan kalian sendiri. Jadi bagaimana cara mengatur keuangan kalian, gitu. Setelah itu ini kesepakatan kelas 140. Jadi kalian udah tahu kan apa itu hi. Hi itu misalnya saya ngomong hi, kalian harus balas. Ya, jadi harus mengusahakan perhatian kalian ke depan lagi. Habis itu we are family, artinya kita adalah satu keluarga. Jadi kita semuanya berteman. Habis itu, kalau kita berteman, tentunya kita harus mendukung teman kita dong. Jadi make your partner shine. Habis itu, walaupun kita pasti bisa menghadapi kegagalan, jangan sampai kita berkecil hati tentang itu. Jadi kita merayakan kegagalan kita. Oke? Habis itu, just do it. Ayo ngomong, just do it dong. Just do it. Oke? Dan untuk mereview pelajaran kita, kalian masih ingat dari Riana? Ciri-ciri tentang pengusaha sukses? Masih. Jadi berani take action, optimis, fokus, mau belajar, dan tekun. Jadi ingat kalau misalnya kita pengen jadi seorang wirausaha, harus memiliki 5 ciri-ciri ini. Mengerti? Oke? Dan tentang fix dan growth mindset, tentunya kita harus memiliki growth mindset. Dan apa itu growth mindset? Kalau ini ya mindset berkembang. Jadi seperti di katanya itu, berkembang itu artinya kita tidak stay di satu tempat, kita masih tetap bertumbuh dan berkembang menjadi orang lebih baik lagi, dan tentunya jadi pengusaha lebih baik lagi. Jadi misalnya kita sudah memiliki usaha pakaian, tapi kita masih tetap ingin mengembangkannya menjadi usaha pakaian yang lebih sukses gitu. Jadi bukan memiliki masih tetap yang hanya pengen memiliki usaha pakaian yang toko pakaian satu aja gitu udah cukup, itu enggak. Jadi kalau pengusaha itu harus memiliki mindset berkembang. Perlu jelasin lagi, sepertinya ini sudah jelas ya. Sudah jelas. Dijelasin, ada yang belum mengerti. Ada yang belum mengerti tentang fix dan growth mindset? Yang baru datang. Soalnya sebelumnya udah ada videonya sih. Iya. Udah kan? Oke. Nonton dong. Ayo, sekarang tahapan bisnis. Tahapan bisnis itu dari awal pastinya ada yang belum tahu buka bisnis apa, terus ada yang sudah memiliki rencana, sampai setelahnya sudah memiliki bisnis. Dan di bagian ini kita bisa, kalau kalian lihatnya, jadi di belakang layar ini itu ada gambar tumbuhan yang lagi berkembang. Jadi dari biji terus menjadi tunas, terus menjadi tumbuhan yang lebih kecil, habis itu menjadi sebuah pohon. Jadi kita itu membuka usaha juga seperti itu. Jadi memerlukan proses dan juga waktu gitu. Dan juga faktor lainnya. Seperti tumbuhan memerlukan matahari dan air kan. Jadi kita memerlukan pengetahuan dan kesabaran dan juga ciri-ciri pengusaha. Oke? Jadi itu tahapan bisnisnya. Dan kita tentunya ingin memiliki tahapan bisnis di terakhir dong.
ingin memiliki sebuah usaha yang sukses, ya kan? Iya. Dan selanjutnya ada marketing. Jadi marketing ini seperti kelas sebelumnya ada tentang nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Nilai tambah itu tentang kelebihan sebuah produk. Jadi misalnya kita menjual buah. Kita menjual buah, apa kelebihan dari buah yang kita jual? Segar? Kemarin Ya, ayo kemarin siapa yang jual? Kualitas. Berkualitas. Apa yang membedakan buah yang kita jual dengan buah yang lain? Atau toko yang kita buah yang kita jual itu terlihat lebih segar dan baru. lebih segar dan baru? Bisa divariasi jus. Bervariasi jus, ya benar. Bisa dibungkus dikemas lebih menarik. Dibungkus jadi parcel. Ya. Oke, ini nilai tambah. Ada pertanyaan. Kalau yang belum datang waktu itu, solusinya tuh nilai tambah itu intinya jadi membuat produk kita lebih unik dan toko kita lebih unik. Jadi misalnya kalian memposisikan diri kalian itu seperti konsumen. Misalnya kalian ke pasar buah, jadi kalian bisa melihat kalian bakal masuk ke toko yang mana kan? Iya, jadi kalau misalnya toko kalian memiliki nilai tambah, jadi orang kebanyakan pasti bakal milih toko kalian, begitu. Jadi membuat toko kalian lebih menarik untuk semua orang, gitu. Dan kita tentunya menjual sebuah produk perlu ada visi dan misi. Visi itu apa? Visi itu seperti ya, apa yang kamu inginkan pelanggan kamu dapetin. Misalnya restoran, jadi pasti ingin dapetin pelanggannya kayak makanannya enak gitu kan. Iya, jadi kalau kalian buka sebuah usaha juga harus memikirkan sudut pandang konsumen kalian, gitu. Oke. Terus misinya itu cara mempromosikan produk. Harusnya udah dijelasin waktu itu seperti melalui media sosial atau enggak sebar brosur atau enggak slogan gitu. Atau enggak logo dari usaha kalian. Oke, ada pertanyaan di marketing? Nggak ada? Oke, kalau gitu masih ingat PR kalian? Udah ngerjain belum? Udah dong. Biar nggak nih, gara-gara gue tadi ngomong terus kayak. Jadi kita sekarang diskusi lagi dong. Diskusinya tentang apa? Tentang PR kalian. Jadi kan kalian udah duduk per bidang. Jadi kalian bisa lebih diskusinya lebih banyak tentang bidang kalian geluti gitu. Jadi kalian diskusi dari PR kalian halaman 1 sampai 3. Garis besar rencana bisnis, lokasi, dan produk kalian. Oke? Ntar bakal presentasi ya, jadi kalian diskusinya juga harus ada rangkumannya. Hai. Oke, jadi diskusinya 10 menit. Dimulai ya dari sekarang. Silakan. Itu baru merespon kan ya. Jadi mbaknya bakal bicara sendiri 2 menit. Oke? Bentar, aku video. Video jadi bukan. Enggak upload dong. Ada 2 menit kok. Oke. Hai. To the point B ya, cepat ya. Hal satu, ini masalah bisnis ya, mungkin ada sebagian yang sama mungkin ya. Saya ingin membuka di bidang kuliner atau restoran. Hal pertama yang harus dipikirkan garis besar dari rencana bisnis adalah pertama, rencana bisnis yang saya miliki itu restoran. Itu bukan restoran saja ya, bisa kantin, bisa saung, intinya yang berhubungan dengan kuliner. Ya, kedua. Hal dua, itu lokasi yang harus dipikirkan. Itu apakah tempatnya strategis, apakah itu milik sendiri atau kami menyewa. Seandainya tempat itu strategis, jangkauannya itu di mana? Itu kan, apakah semua kalangan atau orang-orang tertentu. Kalau misalnya milik pribadi, itu bukan berarti gratis ya, tidak, karena ada biaya yang harus dikeluarkan, misalnya air, listrik, itu kan harus ada, itu diperhitungkan, karena biasanya untuk Jasa diri sendiri ya, juga. biasanya kalau kalangan misalnya kita mau buka PAM itu ditanya, ini untuk apa? Misalnya saya bisnis Pak, bisnis apa? Restoran, pasti KW-nya beda, dengan rumahannya tidak ada untuk usaha, apalagi kandang ayam ya, listriknya pirang-pirang, pasti beda. Misalnya kontrak gitu ya, misalnya kita sewa gitu kan, sewa misalnya tempatnya di tempat strategis, otomatis di depan jalan, dan pasti biayanya lebih mahal karena kan semua orang itu bisa melihat, beda yang digagal ya. Nah itu bisa dihitung, misalnya saya sewa itu 2 juta 1 bulan,
Terus biaya tambahan itu listrik, air itu bisa cover atau tidak dengan usaha saya, dengan biaya yang harus saya keluarkan. Misal kayak kontrakan 2 juta, misalnya listrik 1 juta, air 1 juta, 4 juta itu baku loh ya, belum kita bayar pelayan dan lain-lain ya. Harus ada itu teruji atau tidak gitu loh. Kalau misalnya, wah saya kayaknya nggak teruji, ya wis aja sih dagangannya ya beli. Nah terus yang ketiga, rencana, nah ini rencana penjualan produk buat saya ya. Waktu cowok tua, paling waktu. Para papa penting ilmunya. Oke, tepuk tangan dong. Buat yang lagi rencana produk, tentunya bisa buat kelompok yang lain juga, buat maju dong. Jadi kelompok yang di belakang, ayo silakan. Siapa yang maju nih? Yang paling belakang. Ayo, 1, 2, oke. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rencana bisnisnya ya menjahit pakaian. Tapi mungkin aku kalau lokasi belum ada, pasti di rumah aja dulu. Terus masalah biaya, listrik ikut rumah dulu soalnya baru mau merintis. Emang dulu sih pernah menjahit terus malah kakek. Apalagi ya? Hanya sebuah toko kecil. Hanya sebuah toko kecil. Di rumah. Siapa deh ya? 决定到那个桌有，所以是5个人，对，5个人。 Jadi kan kalian juga belum Menjual. 对对对，那我就记一下。 Hai. 总共5个人，然后8000，对，8000块，考虑你 Menjual pakaian, kami siap melayani dan insya Allah memberikan yang terbaik buat konsumen. Udah ya, assalamualaikum. Oh, masih ya. Aduh, kalau di depan nggak bisa ngomong ya. Bagian ini ya. Ya, dibaca aja. Cinta buat saya selima. Produknya yang unik ya, yang penting itu bagus lah, intinya jahitannya bagus, kalau aku kan dijahit. Iya. Jadi biar banyak konsumen, itu aja. Udah ya. Udah terus. Tepuk tangan dong. Tadi saya lihat Demam panggung kamu udah. Tadi saya lihat sih rencananya detail banget sih ya di bukunya. Cuman mungkin di depan kayak Iya. Gak apa-apa, kita latihan dong di kelas ini. Harusnya presentasi terus. Nah, silakan. Siapa yang presentasi? Ayo maju dong. Enggak, saya Silakan. kabel itu banyak. Panggungnya banyak kemauan. Oh, saja. Memilih. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Indramayu. Nama saya Aam Damayanti. Silakan duduk. Aam. Kamu suka ngulur waktu gitu. Damayanti, ya Allah. Rencana garis besar bisnis ingin menjual obat pertanian kayak semacam pupuk, kompos, ya macam obat pertanian seperti pedagang kayak grosiran gitu. Cuma ada stok dari pemerintah, produk itu dikasih ke kita, cuma ya suppliernya dari pemerintah ya, cuma kita tinggal mengedarkan. Iya begitu mas. Bola nih ya. Untuk pelanggan mungkin dari kalangan petani ya, mungkin dari yang mau nanam sayur itu siapa mas? Mereka lah yang apa
yang bisa ditambahin juga tadi waktu diskusi loh dibidangin gitu lokasi bisnis untuk rencana sih di depan rumah sendiri cukup strategis karena depan jalan ya. Terus kami juga dengan lokasi pertaniannya gitu ya kayak orang mau ke ladang mau ke sawah gitu strategis lah Mungkin sekitar rumah dekat rumahnya banyak para petani, banyak sawah gitu. Dermayu sawah. Ya. Lokasi ya sementara sih milik sendiri aja ya karena belum ada modal yang mudah-mudahan lokasi mungkin karena lokasi saya kan masih di pedesaan tidak seperti di pasar-pasar. Iya. Jadi itu Kita kekurangannya. Habis. Alhamdulillah. Aja bisa banget di situ ngomong ya. Iya. Katanya belakang Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tuh. Jangan video ada pertanyaan. Sebenarnya udah pernah buka Mbak, kerja sama pemerintah kan? Belum, cuma ada informasi dari teman saya udah Yang sama-sama jualan. cuma dia menginformasikan ke saya, ayo kita gabung cuma kan butuh modalnya nggak 10.000-an. Itu sistemnya kayak gimana? Langsung? Jadi kalau yang kita tahu informasi dari Indramayu nih ya, dari pemerintah Indramayu itu kita kasih distributor buat kayak kita mau menjual obat. Jadi jangan takut untuk tidak laku gitu. Karena kalau dari desa aku kayak misalnya Balongan kan ya, nah selesai untuk menanam padi kayak gitu. Nah stok kita masih ada. Nanti dari pemerintah itu ada supaya untuk kita pindah ke daerah lain yang membutuhkan itu pupuk. Oh, Ada jaminan dari pemerintah? Iya. Jadi barang nggak laku, jangan takut jangan rugi. takut. Jadi ada jaminannya gitu ya. Nggak ada jaminan sih, Cek. Maksudnya dari pemerintah itu iya. Jadi karena kita misalnya di daerah Indramayu kan luas, terus panen kan tidak sama. Bagian barat, bagian timur kan Indramayu kan beda-beda. Kalau tempat lain kekurangan. Nah, kalau tempat lain kekurangan produk bisa ambil dari saya. Jadi pemerintah nanti kasih informasi. Cuma yang aku jalani di sini tuh gimana caranya ini. Iya. Makanya ingin masuk ke 140 itu. Iya, yang beda. Dia mah pengen ngerti, wis mengkonon. Ya. Selama ini beli modal beli Ada cawaan dengar tengok sana. Ya wis langsung balik lah. Oke ya teman-teman. Oke. Oke. Sebelum saya melanjutkan lagi di PR kalian ada di halaman 1 sampai 3 ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut buat pelajaran hari ini. Enggak ada ya? Belum ya, enggak ada ya. Udah ngerti kan bagaimana cara membuat bikin rencananya? Udah? Dan hari ini materi kita SWOT dan Business Finance. Jadi kita bakal belajar tentang SWOT. Jadi bagaimana cara menganalisis SWOT. Habis itu tentang menghitung modal, laba, dan juga titik impas, break even point. Jadi ntar kita bakal hitung-hitung juga. Dan buat SWOT, kalian bisa membuka buku kalian di halaman 4. Oke, silakan dibuka. Jadi apa itu SWOT? Itu ada singkatan. Jadi ntar guru bakal jelasin singkatan dari apa. Sekarang secara umum itu SWOT itu adalah alat untuk menganalisa perencanaan yang sudah kalian buat. Ya, jadi kalian bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari rencana kalian melalui SWOT. Dan mengapa kita harus belajar tentang SWOT? Tentunya kita membuat perencanaan bukan hanya untuk dilihat, tapi kita juga harus melaksanakannya. Tapi kalau kita melaksanakannya, kita nggak tahu di mana titik kelebihan dan kekurangannya, ya nanti kita nggak sama aja seperti tidak membuat rencana. Begitu. Jadi setelah kita melakukan sesuatu, kita tetap harus menganalisa dan mengevaluasi lagi. Caranya memakai alat ini yaitu SWOT. Jadi SWOT itu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Dan strengths itu jadi ada keunggulan, terus ada kelemahan, dan ada kesempatan dan juga ancaman.
Dan definisinya itu apa? Kalau keunggulan tentunya kalian tahu, tentunya keunikan dari produk kalian tentunya kan ya. Dan kalau misalnya kelemahan, tentunya sesuatu yang bisa kalian tingkatkan. Dan dua ini, kelemahan dan kekurangan ini, kelemahan dan keunggulan ini ada dari bisnis kalian, jadi dari dalam bisnis kalian, faktor internal dari bisnis kalian. Kita bakal ada faktor eksternal, itu apa? Yaitu tentunya kesempatan dan ancaman. Kesempatan itu apa? Kesempatan itu tentunya faktor eksternal yang bisa kalian manfaatkan. Nanti guru bakal kasih contohnya. Jadi kesempatan dari pihak luar yang bisa kalian pakai untuk bisnis kalian. Dan kalau ancaman itu juga sesuatu yang negatif dari luar yang mungkin bisa menghancurkan usaha kalian. Jadi ada 4, iya, pokoknya bisa mengurangi laba atau apapun itu, bisa memberikan masalah gitu di bisnis kalian. Jadi sekarang contohnya itu apa? Keunggulan tentunya kualitas produk. Kalau misalnya kelemahan, mungkin contohnya keterampilan keuangan yang lemah. Itu jadi kalian harus belajar bagaimana cara mengelola keuangan bisnis kalian. Jadi itu kelemahan, contoh kelemahan dari bisnis kalian. Habis itu kalau faktor luarnya mungkin kesempatan itu mungkin ada fasilitas baru, itu mungkin seperti pemerintah buat jalan aspal gitu. Jadi kalian bisa, mungkin kalau misalnya ada distributor, jadi bisa lebih. Kalau ada jalan aspal itu, jadi waktu yang diperlukan untuk pengiriman barang mungkin lebih cepat. Jadi mungkin itu fasilitas dari pemerintah yang bisa kalian pakai untuk bisnis kalian. Itu kesempatan. Besok kalau ancaman, piutang yang tak terbayar. Ada yang tahu piutang itu apa? Ada. Piutang itu tentunya orang lain yang ngutang ke kita, Tapi nggak dibayar. iya, tapi nggak dibayar. Jadi itu ancaman juga dari luar. Oke? Ada pertanyaan tentang 4 ini? Silakan. Yang dari kesempatan. Iya. Oh, nggak ngerti kesempatan itu. Oh, nggak ngerti. Jadi kesempatan ini tentunya dari pihak luar kan? Ya, dari pihak luar. Contohnya tentunya misalnya nih fasilitas baru. Yang lain tuh mungkin ada bantuan subsidi dari pemerintah. Bisa juga. Jadi dari pihak luar, dari pemerintah, atau dari teman kalian juga bisa. Mungkin teman kalian tiba-tiba pengen investasi ke bisnis kalian. Itu juga kesempatan bagi kalian untuk meningkatkan laba dan profit dari usaha kalian. Jadi kesempatan itu dari sesuatu yang tidak terduga juga, yang mungkin kalian bisa dapatkan di usaha kalian gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? So kalau nggak ada, kalian bisa bakal melanjutkan tugas kalian itu di halaman 4. Kalian nulisnya juga bisa sambil diskusi. Oke? Dan waktunya itu gara-gara sekarang 3.40, jadi ya 15 menit. Itu 15 menit untuk kalian kerjain tugasnya dan diskusi. Oke, bisa? Masih semangat dong ya? Masih dong, just do it ya. Oke? 15 menit dari sekarang ya. Lalu semuanya. Udah habis waktunya? Udah selesai kan? Kalau juga gak apa-apa, ntar masih ada PR kok. Halo. Hai. Oke. Ada pertanyaan kah di saat mengerjakan SWOT ini? Ada pertanyaan kah? Ada. Kalau nggak ada pertanyaan sekarang, tentunya kalau ada orang yang maju ada pertanyaan dong ya. Iya. Presentasi lagi. Oke, jadi presentasi mungkin dari kelompok belakang dulu. Ada yang mau maju? Ayo. Cuma dibaca doang kok yang sudah kalian tulis. Silakan, ada yang mau maju nggak? Kalau nggak guru pilih nih. Jiralu. Ayo maju ya. Silakan, ayo maju. Tinggal dibaca juga nggak apa-apa kok. Ya, SWOT aja ya, SWOT aja. Tepuk tangan dong. Halo teman-teman. Di sini saya ingin membuka usaha rias mantel
SWOT buat bisnis saya yang radio Organization. ya radio operation itu untuk keunggulan di tempat saya belum ada yang membuka kayak jasa rias manten gitu. Jadi kalau udah lihat di daerah saya itu kalau mau rias itu harus pesennya jauh luar kota. Jadi saya pikir mungkin ini kayak suatu kesempatan buat saya untuk buka di daerah desa saya gitu. Terus saya juga ya suka untuk kayak fashion make up, terus hobi dulu SMP juga udah pernah ikut bule kayak di salon kayak kerimbat, keriting itu udah ngerti lah intinya dikit. Terus untuk kelemahan dari Magnesis itu saya belum mengetahui untuk kayak rias pengantin itu lebih dalamnya gitu loh. Kayak pengennya pulang dari Taiwan ini masih mau sekolah lagi gitu. Itu kelemahannya. Terus opportunities, kesempatannya itu saya juga tadi ada mbaknya itu yang pintar desain gaun kan kayak jasa rias manten itu kan kayak menyewakan gaun juga. Nanti kalau udah ada kenalan gitu kan ada nilai kesempatan juga, kita bisa mengetahui desain terbarunya gitu. Jadi kayak rias manten kita itu banyak yang suka gitu loh ya itu. Terus jadi punya ini ya kayak pilihan baju-baju itu bervariasi gitu ya jadinya kita nanti untuk iklannya kan di media sosial itu banyak yang suka gitu, kayak pilihan gaun juga. Terus untuk tempat buka usaha ini tempat di daerah saya kan agak luas di desa ya, insya Allah bisa tercapai lah. Terus amin. Untuk ancamannya di daerah saya itu kayak transportasinya agak sulit, soalnya agak di daerah desa gitu. Jadi ya kalau jalan keluar kota itu kayak mungkin pakai mobil gitu, kalau untuk terjangkaunya ke rumah saya itu pakai mobil itu agak jauh, soalnya kan di pedesaan gitu. Mungkin itu untuk kalau misalkan kayak jasa gitu kayak menurut itu kalau misalkan naik motor itu kan ribet karena banyak. Iya, jadinya mungkin kita harus mentransportasi diri juga, harus menyiapkan untuk transportasi. Iya, makasih. Bukan ancaman sih. Ya, kita untuk belinya itu insya Allah uangnya itu cukup nggak PR. Ya, PR-nya juga. Makasih. Yang tadi yang bagian ancaman itu seperti yang Mbak Erte juga bilang, itu bisa termasuk kekurangan sih untuk sekarang. Iya, selain itu dari kurangan modal ya. Bisa jadi di sisi lain menurutku itu PR bukan ancaman sih. Kalau kekurangan itu beda sama ancaman. Ancaman itu kan emang yang kayak kayak matiin bisnis bukan sih. Kalau kekurangan kan itu kayak PR buat kita untuk ini PR buat aku nih, berarti kedepannya harus lebih kayak gitu kan. Untuk kekurangan ini kan dari faktor internal. Jadi sama juga seperti PR. Soalnya sesuatu bisa ditingkatkan. Iya. Jadi itu sama juga internal dari usaha kalian. Jadi kalau misalnya seperti modal, seperti misalnya motor atau mobil gitu, untuk perlancar transportasinya itu termasuk PR kita. Jadi itu termasuk dalam faktor internal dari usaha kita. Jadi itu termasuk kekurangan. Ya, kalau ancaman itu kan faktor luar. Jadi mungkin bencana alam juga termasuk ancaman. Iya. Dan persaingan juga bisa. Kompetitor kita. Jadi kompetitor usaha kita siapa gitu. Ya. Kalau tadi itu kalau ancaman itu soalnya itu bukan ancaman gara-gara dari internal, itu lihatnya faktornya gitu aja sih. Iya, bedanya di situ. Sebenarnya mirip juga, bener mirip. Soalnya ancaman sama kekurangan kan ya sama-sama negatif kan. Iya, tapi lihatnya di bagian itu ke arah dalam usaha kalian atau di luar usaha kalian gitu. Kalau di bagian kesempatan dan ancaman itu dua-duanya tidak terduga, lebih tidak terduga. Iya benar. Iya. Dan tentunya guru bakal jelasin lebih lagi gitu. Kan kalian bisa lihat pertanyaan di bawah tabel itu kan ya. Ya. Bagaimana saya mengatasi kelemahan dan ancamannya? Soalnya itu tidak terduga. Jadi itu bisa sewaktu-waktu terjadi.
kalian bisa lihat tanda ini. Jadi artinya keunggulan bisnis kamu tuh bisa membantu ancaman dari luar. Jadi bisa lihat di buku kalian juga kalau nggak jelas ya. Jadi solusi dari cara membantu threat dan weakness kalian. Kalau misalnya kesempatan bisa membantu kelemahan bisnismu. Kenapa begitu? Kalau misalnya keunggulan bisnis kamu, kualitasnya bagus, produknya bagus. Kalau ada persaingan dari luar, kompetitor dari luar, yaitu threat, ya kalian bisa menjatuhkan kompetitor kalian melalui keunggulan dari produk kalian. Jadi strength itu bisa membantu threat dari luar. Ya, contohnya begitu. Kalau misalnya kesempatannya bisa membantu kelemahan dari bisnis, seperti transportasi juga. Misalnya ada kesempatan dari subsidi dari pemerintah, itu uangnya itu bisa dibeli, bisa dipakai untuk transportasi buat usaha kalian. Jadi ini ada solusinya. Jadi tempat ini bukan tidak ada hubungannya, ini semua berhubungan. Jadi begitu cara solusi dari kelemahan dan ancaman dari kalian dari SWOT itu, tabel itu. Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Kalau tidak pertanyaan, kemudian bertanya. Jadi kalau formulanya bagaimana? Kalian lebih milih S dan O itu lebih gede atau W dan T lebih gede? S dan O itu keunggulan dan kesempatan lebih gede atau kelemahan dan ancaman lebih gede? Ini gampang banget kan? Iya. Yang mana? Atas atau bawah? Atas. Atas. Kenapa yang atas? Kenapa yang atas? Ada yang bisa jawab kenapa yang atas? Kenapa kalian memilih keunggulan dan kesempatan lebih tinggi? Karena kalau misalkan keunggulannya lebih tinggi, terus kalau bisa contoh ya dari makanan itu kita enak, tapi ada pesaing baru yang ibaratnya mungkin produknya lebih terlihat menarik, tapi kan orang bisa merasakan makanan kita tuh enak, belum tentu produk yang baru orang lain yang punya itu seenak makanan kita. Jadi biasanya kalau misalnya dari produk makanan itu orang bisa merasakan makanan yang enak sama yang nggak enak. Biasanya kalau misalnya yang baru itu orang tuh lebih penasaran, wah kayaknya enak nih terlihat dari gambarnya, tapi setelah orang merasakan nggak enak sih yang di sana gitu. Jadi biasanya kalau misalnya di makanan loh ya, kalau misalnya di makanan tuh biasanya orang merasakan dari rasanya sih. Dari rasanya. Dari ya. Ciri khas. Oh iya benar. Soalnya pengalaman juga sih dulu. Oh, jadi itu lebih ke keunggulannya kan ya? Iya, terus juga biasanya kalau misalnya diri sendiri itu punya ciri khas, terus biasanya orang ya kalau misalnya ngerasain itu kayak, kok rasanya kurang ini ya, kurang ini. Oh iya, itu emang ciri khas punya kita. Jadi nggak semua lidah orang itu sama gitu. Karena dulu aku jualan gado-gado juga kayak gitu. Oke. Jadi ini intinya tentunya yang positif harus lebih gede dan negatif kan? Karena itu aja sih, karena segampang itu sih. Jadi kalau misalnya weakness dan threat kalian lebih gede, soalnya ada pertanyaan juga di bawah tabel itu bisa dibaca, yaitu apakah lebih banyak keunggulan daripada kelemahan di rencana bisnis kalian, dan apakah lebih banyak kesempatan daripada ancaman di rencana bisnis kalian. Kalian bisa menganalisa dulu dan menjawabnya, dan itu bisa jadi PR. Kalau misalnya jawaban kalian lebih banyak kelemahan dan ancaman, caranya bagaimana untuk menyelesaikannya, yaitu kalian bisa membaca lagi rencana produk kalian yang sudah kalian buat 1-3, kolom 1-3. Kalian bisa lihat bagaimana yang harus diganti agar S dan O kalian lebih gede dari W dan T. Gitu. Oke? Dan untuk menjawab pertanyaan 3 itu bisa menjadi PR karena tentunya butuh analisa dan waktu juga. Jadi kita buat bulan depan bisa kita bahas lagi bareng-bareng. Oke? Ada pertanyaan untuk PR-nya? Tidak ada? Kita sebelum hitung-hitung, kita ada istirahat tentunya 5 menit. Silahkan depan, yaitu ada modal awal dan riset harga produk dan catatan keuangan. Ini dua agak lebih ribet daripada yang pertama. Jadi hari ini kita belajar yang gampang dulu dong, iya kan? Oke? Oke. Yang pertama tentunya ada 3 ini. Tapi sebelum guru jelasin satu persatu, kalian masih ingat gak cerita tadi? Nah, bagi yang
Bagi yang belum tahu, pokoknya intinya Putri ini dia ingin membuka usaha dan dia ingin membuka usaha, tapi dia memiliki masalah di mana yaitu usaha dia tidak berjalan dengan baik dan dia memiliki utang di mana-mana. Dan gara-gara itu dia tidak tahu bagaimana caranya untuk membayar utangnya dia. Jadi masalah di mana? Masalahnya dia tidak bisa mengelola keuangan dia dan dia tidak menghitung modal dia. Makanya dia mengutang kan ke orang lain. Jadi hari ini kita akan belajar tentang modal. Oke. Modal itu ada modal secara umum dan ada juga modal operasional. Modal secara umum harusnya semua pada tahu nggak sih modal itu apa? Ada yang bisa jawab? Duit. Duit buat apa? Duit buat apa? Tujuannya belanja, bahan baku. Untuk belanja bahan baku. Kalau modal di usaha itu apa? Modal di usaha itu sebenarnya ya simpel aja. Apa bahan-bahan? Ya bahan baku juga bisa. Barang yang kalian butuhkan untuk usaha kalian. Begitu aja. Misalnya kalau restoran ya bahan baku makanan gitu. Modal itu aja. Yang ribetnya itu dibagi lagi modal operasional dan modal awal. Modal awal akan dia pelajarin lagi bulan depan. Sekarang modal operasional. Sebenarnya gampang sih modal operasional itu. Seperti sewa bulanan dan biaya listrik. Jadi seperti biaya yang bakal dikeluarin tetapi bukan dari produk kalian sendiri. Itu biaya faktor luarnya juga. Begitu. Operasional itu begitu. Seperti biaya sewa dan biaya listrik. Oke? Dan sekarang TA bisa membantu untuk membagikan modal-modal Putri. Jadi kita sekarang akan melihat modal Putri. Dia memerlukan modal apa saja. Dan selama dibagikan modalnya, guru akan jelasin selain ada modal operasional, modal itu juga ada biaya tetap dan biaya variabel. Ada yang pernah dengar gak? Oke, biaya tetap itu seperti namanya, yaitu biaya yang diperlukan setiap bulan dan secara tetap. Seperti ada biaya listrik dan biaya sewa, seperti biaya operasional tadi. Yang biaya variabel itu biaya yang akan digunakan. Halo. Hai. Biaya yang diperlukan bila kalian memerlukan penjualan yang lebih banyak. Misalnya kalian menjual kelapa, kan kalian nggak mungkin menjual satu kelapa aja kan. Jadi kalian memerlukan biaya untuk membeli kelapa yang lain untuk dijual. Biaya variabel itu biaya yang akan meningkat seiring usaha kalian. Kalau biaya sewa itu anggap aja sewanya itu nggak bakal berubah per tahun ya. Jadi biaya yang nggak bakal berubah. Jadi biaya sewa nggak bakal berubah tiap tahun. Begitu. Oke, sekarang oke dulu ya. Dan modalnya seperti yang kalian lihat ada di meja. Dan kita sekarang akan belajar mengkategorikan biaya variabel dan biaya tetap. Jadi, kalau udah lihat ada kartu gede itu di meja, ya. Jadi kalian bisa memasukkan biaya tetap di dalam gerobak dan biaya variabel di luar gerobaknya. Jadi kalian bisa diskusi yang mana biaya tetap dan mana biaya variabel. Dan waktunya adalah 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Bulanan. Ada lagi? Mebel peralatan. Mebel peralatan. Habis itu? Kelapa. Biaya tetap, kelapa. Oke. Udah tadi udah dijawab. Jawab yang belum. Ada lagi? Satu box gelas. Oke. Kita lihat aja sekarang. Biaya sewa. Tadi ada yang jawab kan? Habis itu mebel peralatan udah. Benar. Peralatan iya. Habis itu buat satu box gelas. Benar. Jadi benar. Tapi ada satu box gelas. Ya. Kan penjualan tiap bulan kan nggak sama. Iya. Jadi ini dikasih tahu lagi, soalnya ini ada juga fragile. Jadi dia tuh box gelas, bukan gelas kertas, dia tuh gelas kaca. Ya, jadi yang nggak bakal Iya, jadi oke, jadi ini box gelas. Gelas kaca, ya. Dan tadi kalau kelapa itu termasuk ke variabel karena kelapa itu biayanya akan tetap terus meningkat.
Kalau kita beli kelapa lain, kita bakal perlu tambahan biaya kelapa itu juga. Iya. Iya. Jadi dan es itu juga biaya kan dia bisa mencair. Jadi kita harus membeli es lagi. Iya. Jadi biaya yang bakal berubah, bukan biaya tetap. Terus juga tergantung butuh esnya itu berapa banyak. Iya. Nggak setiap hari itu kan sama. Iya, jadi kayak nggak bakal tetap gitu Iya. kan ya. Jadi biar tetap variabel harusnya gampang kan? Ini bagian tergampang dari materi ini soalnya. Iya. Ada pertanyaan? Tidak. Terus tadi kenapa bisa dijawab biaya variabel itu, biaya tetap itu kelapa? Saya pikir begini Mbak, karena kan pasti mengeluarkan biaya buat kelapa gitu. Jadi kan saya Mikirnya gitu. Biaya pokok maksudnya. Di sini konteks dikeluarkan buat produksi. Iya, tapi di sini konteksnya itu biaya yang bakal berubah seiring waktu atau tidak itu. Ya berarti Iya. pemahaman orang beda-beda. Gak apa-apa, sama-sama belajar Mas. Sama belajar kok ya. Oke. Setelah modal, kita tentunya harus mendapatkan profit atau laba. Jadi apa itu laba? Laba itu pemasukan setiap bulan dikurangi pengeluaran setiap bulan. Segampang itu kan ya, pasti tahu kan cara nyari keuntungan. Ya tentu cuma pemasukan kurangan. Tapi pengeluaran apa? Yaitu modal operasional. Soalnya setiap bulan, jadi kita tetap harus mengurangi sewa di usaha kita. Jadi harus mengurangi biaya tetap, gitu. Jadi kita akan hitung-hitung. Ada 3 soal. Soal pertama itu berapa yang akan dihasilkan Putri jika dia menjual 1 gelas air kelapa. Ini tidak termasuk biaya tetap. Jadi kita soal pertama bagian gampang dulu. Jadi kita hanya melihat 3 modal ini. Hanya melihat harga jual kita berapa, terus harga kelapa berapa, dan harga esnya berapa. Begitu. Jadi kalian jangan mikirin hal lain dulu. Jadi cuma lihat 3 modal itu. Oke? Kalau nggak kelihatan bisa lihat di kartu kalian. Dan ya. Dan ada satu pertanyaan yaitu S-nya itu angkanya bisa berubah. Jadi S-nya itu buat 1 buah gelas, ingat ya. Jadi S-nya itu harus diapain? Oke, diskusi dulu 30 detik. Nanti guru tanya gimana cara menghitung ini ya. 30 detik ya. 20 detik. 10 detik. Coba untuknya. 5 detik. Oke. Hai. Ini cepet banget kok. Siapa yang bisa jawab, angkat tangannya? Oke, silakan. Gimana cara menghitung ini? Hitungnya maju. Enggak, maju ntar. Ini soalnya gampang banget, jadi cuma Itu ngomong aja hitungnya bisa. ya, 1 kelapa itu kan 2.500. Ya. Itu 1 liter es untuk kita 2 kelapa, berarti 1.000 itu dibagi 4 berarti 250. Jadi Benar. apa namanya, modalnya itu 2.750, berarti untungnya itu 1.250. Benar. Jadi begini. Jadi ini gampang banget, cuma ada satu hal yaitu esnya kalian harus hitung lagi. Kalau enggak kalian cuma kurangin aja. Jadi kayak harga jual kurangin, laba yang bakal kalian, pemasukan yang bakal kalian dapatkan kurangin, modal yang harus kalian punya gitu. Oke? Jadi soal pertama begini, gampang banget kan? Bisa kan? Yang penting diingat aja kita ya 1 gelas doang. Jadi esnya harus dibagi jadi 4. Oke? Soal penelitian sih. Iya. Soal kedua, ini beneran hitung laba dalam sebulan jika 500 gelas air kelapa terjual. Jadi jadi kalian harus menghitung 4 ini. Bisa didengar dulu? Halo? Jadi kalian harus hitung pemasukan untuk 500 gelas, terus modal kelapa, modal es batunya, dan sewanya. Jadi kita ada tambahan sewa karena ini laba per bulan. Jadi kurangnya beda modal operasional juga. Kalian bisa coba dulu 30 detik juga.
cuma apa yang masuk. 500 gelas ya. 500 gelas per bulan, 20 detik. Detik 500 gelas. untuk 500 gelas. Jadi yang tadi kalian hitung itu perlu ditambahin sesuatu. Lima detik. Ntar kita bahas bareng-bareng kok, jadi kalau belum nggak apa-apa. Halo. Ada yang beneran udah dapat? Ada yang udah? Kalau belum, guru bahas satu-satu. Bentar. Udah mau dapat kak? Ntar bakal ada hitung-hitung lagi kok. Jadi ntar bisa lagi itu. Oke udah. Jadi apa? Modal kelapa satu-satu kan? Pemasukannya? Semuanya. Nggak, yang udah didapatnya udah didapat. Modal kelapa. Modal kelapa? Ah iya kan? Ya Allah. Nah, satu buah kelapa itu kan Ya. harganya 2.500. Aha. 2.500 dikali 500 sama dengan 2 juta. Ya. Terus itu modal kelapa kan 2 juta. Terus modal es batu. Es batunya itu satu es batu bisa dibuat 4 gelas es kelapa. Berarti 500 dibagi 4 sama dengan 125. Satunya lagi belum. Ya Gak apa-apa. Allah, kasih waktu dong. Jadi buat yang lain yang belum menyelesaikannya, guru bahas satu dulu biar jelas, biar nanti bisa ngerjain soal yang lain. Lihat ke depan semua ya. Masukkan dulu. Pemasukannya caranya bagaimana? Yaitu hanya dikalikan 500 aja. Jadi harga jual kalian dikalikan 500. Oke? Terus kalau misalnya modal kelapanya tinggal ya seperti tadi banyak bilang 500 kali 2.500 saja. Jadi 1.250.000. Itu udah dapat modalnya. Jadi tinggal dikali dengan biaya yang ditulis di situ ya. Terus es batunya ingat dikali dengan es batu yang sudah dibagi jadi 4. Jadi ingat dikali dengan 250. Dan sewanya tetap yaitu 250.000 per bulan. Oke. Dan cara menghitung labanya yaitu hanya dengan mengurangi semua ini. Dengan jelas bisa dilihat di tabel ini. Kelihatan nggak ya? Oke. Jadi jumlah gasnya 500 kan? Jadi cara hitungnya pemasukannya 2 juta dikurangin modal kelapa 1.250.000 dikurangin modal es batu 125.000 habis itu dikurangin sewanya 250.000 didapetin labanya. Laba 1 bulan kalau misalnya menjual 500 gelas. Itu biasanya itu belum bersih sih menurutku. Karena Iya. itu masih harus dibagi kita awal modal buat dagang itu berapa. Iya. Jadi dikurangin beberapa persen dari labanya itu buat kayak buat cadangan gitu biasanya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, modal awal itu akan dipelajari bulan depan. Jadi sekarang cuma hanya mengetahui secara umum aja sih kayak laba gimana cara hitungnya gitu aja. Sebelum kita ke jenjang lebih ribetnya gitu. Oke? Jadi sekarang beneran kayak gampang banget cuma kurang-kurang aja. Sekali-kali gitu. Oke? Susah kah? Enggak sih, sebenarnya ini lebih ketelitian aja sih menurut. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, hitung-hitung per kelompok nih. Oke? Oke? Soal ketiga itu kalau misalnya ini 180 atau 200 atau 250 gelas. Jelasinnya ini dulu. Jadi berdasarkan pemasukan segini, misalnya 1 gelas dia pemasukannya 4.000, modalnya 2.500, es batu 250, terus sewanya 250.000. Dia rugi kan? Dia rugi segitu. Itu bukan laba, soalnya itu minus. Iya. Jadi sekarang kalau misalnya 100, segini berapa semuanya? Jadi kan ada 3 kelompok. Jadi 100 kan gampang, jadi 100 sama 180 satu kelompok. Yang paling banyak dia orangnya. 180
100 sama 80, silakan dihitung. Terus 200, 250. Susah ya itu ya, tapi ada kalkulator kan. Jadi silakan dihitung dan isi tabel ini. Waktunya 5 menit. Dan kelapa 250.000. 2.500 kali 100, 250.000. Dan di sininya dulu. Dan tapi jawabannya gara-gara ya intinya ini ya harusnya ini dikurangin. Jadi 400 kurangi 250, 500, 525.000. Jadi harusnya 400.000 dikurangi 250.000, terus dikurangin modal es batunya benar 25.000, dikurangin sewanya 250.000. Jadi minusnya itu Jadi minusnya 125.000. 1.025.000. Oi. jadi jawabannya minus 125.000 dan itu rugi. Kita bukan laba, menjual $100 kita rugi. Oke? Ruginya tuh kebanyakan nol itu loh. Ya, terus sekarang 80. 80. Kita tulis cepat lah ya. Itu hitungannya benar sih. Penting kita tahu kan. Ini dikurangin, semua dikurangin, hasilnya segini. Jadi rugi atau laba? Rugi. Terus untuk 200 kelompok ini, jadi tinggal dikali aja kan ya. Jadi tinggal dikali 1000 dikali 200 100.000. Ya semua begitu. Dan dikurang, hasilnya 0. Beli modal doang, kerja bakti. Iya, balik modal. Nah, kita akan jelasin balik modal di materi ini apa namanya. Oke? Dan buat ini, akhirnya kita laba ini 250. Iya. Dan hitungnya juga benar. Jawabannya labanya ada 62.500. Oke? Ini gampang banget kan? Iya. Hari ini hitungan nggak usah hitung. Ada pertanyaan? Ada. Kalau masih belum tahu ntar pas selesai kelas ya. Pas selesai kelas. Oke? Harusnya semua orang bisa menjawabnya? Bisa. Mengerti? Mengerti. Oke, sekarang saya jelasin kenapa ada yang balik modal, yang nggak ada dapat apa-apa. Ini namanya apa? Ini namanya titik impas atau break even point. Jadi apa itu titik impas? Benar banget. Jadi keadaan di mana pengeluaran sama dengan ini ada gambarnya. Pengeluaran sama dengan pemasukan. Ya, jadi keadaan di mana tidak ada keuntungan dan juga tidak ada kerugian. Tapi kalau misal dibandingin dengan di depannya yang rugi semua, berarti kita dapat yang ini nggak sih? Iya. Jadi titik impas itu sebagai titik di mana kalian tahu di mana kalian bakal tidak rugi gitu. Jadi kalian di sebuah usaha itu juga harus tahu cara menghitung di mana titik impas kalian biar kalian tahu target kalian berapa agar kalian tidak sampai rugi di situ. Jadi di sini targetnya titik impasnya 0. Jadi di sini 200 kan. Jadi target dia adalah paling tidak harus bisa menjual sampai 200 gelas dalam sebulan. Iya. Itu titik impasnya. Dan kalau misalnya kita tidak bisa mencapai target ini, bagaimana caranya? Yaitu dengan riset harga lebih tinggi. Jadi misalnya harga jualnya dinaikin gitu. Jadi biar bisa mengcover semuanya dan kalau dikurangin gak bakal minus. Ya, itu cara pertama. Cara kedua yaitu mengurangi modalnya. Jadi mengurangi beban yang harus kalian keluarkan. Misalnya modal kelapanya kalian kurangin, kalian mencari produser yang lebih murah begitu, biar modalnya nggak setinggi ini. Begitu. Iya, meminimalisir begitu. Jadi riset harga juga akan kita pelajari bulan depan. Oke. Untuk hari ini titik impas, ada pertanyaan? Nah ini kayak balik modal aja, cuma kita biar tahu kita sampai mana biar nggak rugi gitu. Pengen pulang? Iya. Oke.
dan iya. nanti sampai rumah bingung. Soalnya ini tingkat yang Iya, pertama. tingkat yang pertama ada yang belum ngerti. Bulan depan. Belum ngerti. Bulan depan tuh lebih rumit lagi gitu. Iya, kamu katanya. Ada yang Di bagian ini. Bagian hitung-hitung ini. Ada yang nggak tahu bagaimana cara menghitungnya? Kalau ada yang nggak bisa, ntar saya ajarin pas setelah kelas ini ya. Oke? Sekarang kita mereview lagi. Detik IPA sudah tahu kan ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya break-even point itu apa, kalau bisa menjelaskannya, bisa? Bisa. Dimana pengeluaran sama dengan pemasukan. Oke? Jadi PR kita dong. PR kita yaitu halaman 4 SWOT-nya. SWOT-nya kalian bisa jawab pertanyaan di bawah itu sesuai dengan cara tadi. Jadi keunggulan bisa mengatasi ancaman. Begitu. Kalian bisa menjawab pertanyaannya. Habis itu kalau halaman 5 kalau kalian buka, ada 2 pertanyaan di atas itu, yaitu tentang biaya tetap dan biaya variabel juga bisa dijawab. Kalau bagian bawahnya itu gak usah dijawab dulu. Ya. Oke, ada pertanyaan buat PR? Gak ada? Dibuat ya? Bakal dibuat gak? Oke, dibuat. Kalau nggak lupa. Kalau nggak lupa. Jadi hari ini kita udah belajar SWOT, model operasional, terus titik impas. SWOT itu apa? Weakness. Oke. Terus yang tadi ini hitung-hitungan titik impas, begitu. Oke. Hari ini seru nggak? Seru. Kayak pada pengen tidur gitu rasanya. Ramenya mana? Kok hilang gitu? Oke, seru. Oke, kelas selanjutnya kita akan ketemu lagi di 9 Agustus. Dan seperti tadi kita akan belajar bentar ya, catatan keuangan tidak kelihatan soalnya. Catatan keuangan dan riset harga. Oke? Jadi sekarang kalian silahkan menuliskan I like dan I wish dari kelas kita. I like itu apa yang kalian suka dari kelas hari ini, dan I wish itu apa yang ingin kalian tingkatkan di kelas ini. Oke? Tolong bantu membagikannya. Terima kasih ya semuanya untuk hari ini.